Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Telagah Galis Bangkalan, Kiai Haji Fauzan Ahmad. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Bapak Lukmanul Hakim Sarjana Pendidikan Islam dan Bapak Abdul Rashid Sarjana Pendidikan Islam. Dan yang kami hormati alim ulama, para kiai, ustadz dan ustazah, bapak atau ibu wali murid, serta seluruh para hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hal ini berarti setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut dan mempelajari ilmu pengetahuan. Kenapa demikian hadirin? Karena tanpa ilmu pengetahuan, manusia akan sangat terbatas dalam meniti kehidupan ini, baik dari sisi pemahaman, kemajuan berpikir, dan dalam pemecahan masalah yang bersifat agama, bahkan dalam masalah kehidupan sosial. Sehingga dampak dunia tanpa ilmu pengetahuan akan suram, gelap mencekam, dan berputar tanpa arah tujuan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pentingnya Ilmu Pengetahuan dalam Tatanan Kehidupan. Bapak, Ibu yang berbahagia, ilmu merupakan salah satu kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kata yang singkat namun memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Secara istilah, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Luma' fi Usulil Fiqih mendefinisikan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu sesuai apa adanya. Dengan kata lain, ilmu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui proses mempelajari, meneliti, membaca, menulis, dan memahami sesuai apa adanya. Pada sisi yang lain, ilmu merupakan salah satu kelebihan yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam alaihi salam, Allah menunjukkan kelebihan Nabi Adam dibandingkan para malaikat dan makhluk lainnya. Dan Allah menganugerahkan kepada Adam yang namanya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, Allah mengajarkan kepada Adam tentang pengetahuan seluruh nama-nama ciptaannya dan berbagai macam bahasa yang berbeda sebagai bekal bagi Adam untuk mengelola bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah,
Hal ini adalah cerminan sekaligus menjadi dalil pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia akan mengangkat derajat orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujarrad ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta berilmu. Ilmu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukan hanya tentang ilmu agama saja, melainkan ilmu apapun yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Prof. Quraish Shihab dalam kitabnya
Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukan hanya tentang ilmu agama saja, melainkan ilmu apapun yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hadirin, setidaknya minimal ada 3 kelebihan yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Pertama, seorang yang memiliki ilmu akan selalu memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan sosial. Madrasah, masjid, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang dibina dan dibangun oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sehingga dari dalamnya tercetaklah manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, berakhlak, bermartabat, beriman mantap, dan menjadi generasi bangsa yang hebat. Kedua, seorang muslim yang berilmu akan lebih mampu memahami ajaran agamanya. Dari sisi inilah muncul ulama-ulama ahli tafsir, ahli fikih, dan ahli hadis. Merekalah yang akan menjaga agama Islam ini. Ketiga, seorang yang memiliki ilmu pengetahuan akan selalu memberikan perubahan pada negerinya dan berkontribusi positif bagi negerinya. Marilah kita melihat dan menyadari sejarah bangsa-bangsa terdahulu dan bangsa-bangsa maju di belahan bumi saat ini. Mereka memiliki fisik yang kuat dan menjadi bangsa yang superpower. Mereka tak tersentuh, apalagi terjajah oleh bangsa manapun. Kenapa demikian, hadirin? Sebab mereka hebat di bidang ilmu pengetahuan, baik dari sisi ilmu agama, sains, teknologi, dan keamanannya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 18 sebagai berikut. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana, maha benar. Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, secara garis besar ayat ini menjelaskan kesaksian Allah, para malaikat, dan juga orang-orang yang berilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menjelaskan
bahwa ayat ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bukti dan tanda-tanda yang konkret baik dari sisi logika maupun secara nas bahwa tidak ada Tuhan yang layak dan pantas disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya hadirin, kesaksian tersebut diikuti oleh para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Kenapa orang-orang yang berilmu? Sebab orang yang berilmu, merekalah yang mengetahui keesaan Allah dengan dalil yang konkret serta pasti. Dan yang paling menakjubkan, persaksian tentang Allah hanya akan diterima jika disampaikan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Disinilah letak keistimewaan orang yang berilmu itu. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk tatanan kehidupan yang lebih baik. Dengan ilmu, manusia mampu membedakan yang benar dan salah, mampu membuat keputusan yang bijak, serta menciptakan inovasi yang memajukan peradaban. Ilmu juga menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Oleh karenanya, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap individu dan mengamalkannya merupakan tanggung jawab moral sebagai makhluk sosial. Inilah kiranya yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, pergi ke pasar membeli jamu. Jangan lupa membawa buku. Tuntutlah ilmu sepanjang waktu agar hidup lebih bermutu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi